Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait jalannya debat terakhir calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara RK Suswono, Alia Laksono, juru bicara Darmakun, Siti Fadila Supari, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, dan pengamat politik Adi Prayitno. Saya sapa semuanya, Assalamualaikum, selamat malam narasumber saya, apa kabar semuanya? Selamat malam, Mas. Selamat malam. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Saya pertama ke Kak Alia Laksono terlebih dahulu. Kak Alia, bagaimana melihat penampilan Ridwan Kamil Suswono di debat pamungkas kemarin? Apakah puas? Pak Ridwan Kamil kan sudah sangat berpengalaman mengikuti debat-debat pilkada sebelumnya. Ini jadi bukan performance pertama kalinya, dan dia selalu menyampaikan visi misi dan jawaban dengan secara kalem, emosinya dikontrol, message-nya gampang untuk dipahami, sangat rileks, sangat santai. Jadi overall mencitrakan gaya pemimpin yang kita butuhkan di Jakarta. Baik, kemudian bagaimana Ibu Siti Fadila, adakah evaluasi atau sudah memuaskan penampilan debat dari pasangan Darmakun, Bu Siti? Iya, menurut saya memang Darmakun itu mempunyai misi khusus ya untuk mengatakan sesuatu yang selama ini sangat sulit dimengerti oleh banyak masyarakat. Padahal itu suatu hal yang sangat penting untuk masyarakat banyak, untuk perekonomian rakyat ini. Jadi sebetulnya dia akan menyampaikan sesuatu, dan apa yang disampaikan dia itu sebetulnya sangat valid. Karena dia kan sebetulnya tadinya kan seorang intelijen. Jadi apa yang disampaikan itu sebenarnya A1. Yang kadang-kadang orang mungkin ada yang kurang mengerti atau belum mengerti. Tapi sebetulnya yang disampaikan adalah suatu kebenaran begitu. Baik, menarik sekali. Bagaimana kemudian Bang Iwan Tarigan, penampilan Pramono Rano di debat pamungkas kemarin? Bang Iwan? Ya, penampilan Mas Pram dan Bang Rano Karno itu sangat baik ya, sangat optimal lah. Karena memang beliau yang jelas-jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta saat ini. Apa yang disampaikannya memang kebutuhan masyarakat yang urgent diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Ya, jadi langsung mengena kepada masyarakat. Ya, karena bagaimana juga kota terbaik di Indonesia ini adalah kota Jakarta, apapun ada. Jadi tidak perlu menambah yang, apalagi Jakarta ibu kota akan dipindah ya. Jadi tinggal ditata, gedung-gedung banyak ya. Jadi ini tinggal ditata ya, apalagi nanti kantor-kantor pusat pemerintahan itu kan banyak sekali pindah ke IKN. Sehingga banyak kantor kosong di Jakarta itu tinggal ditata, sehingga yang urgent ya seperti air bersih, banjir ya, itu yang harus ditata, dan transportasi umum ya. Kemudian bagaimana supaya ini ditata lebih baik, dan itu yang masyarakat langsung ingin merasakannya, begitu Mas. Baik, menarik sekali. Kita langsung ke konteksnya nih. Kak Alia Laksono, Ridwan Kamil. Tapi sebelumnya Bang Adi Prayitno juga sudah bergabung ya. Terima kasih Mas Adi Pray sudah bergabung. Saya ke Kak Alia terlebih dahulu. Berikutnya, Ridwan Kamil menyebut bahwa Ahok adalah gubernur yang paling banyak melakukan penggusuran di Jakarta. Ini disampaikan di debat kemarin. Lantas apakah Ridwan Kamil ini, Kak Alia, bisa menjamin jika terpilih menjadi gubernur maka Ridwan Kamil tidak akan melakukan penggusuran? Lantas apa solusinya, Kak? Paslon Ridho itu mengedepankan nilai-nilai humanisme dan berkeadilan dalam pembangunan kota Jakarta ya. Jadi pun kalau harus mengurus interaktif bersama warga dan pemerintah dari tingkat kecamatan dan kelurahan, RT RW. Jadi kita akan melibatkan warga dalam setiap tahap proses pembangunan kota Jakarta, dan intinya pun kalau ada penggusuran, ini fungsinya untuk memperbanyak hunian layak dan tinggal yang benar dan transportasi publik. Jadi apapun keputusan yang dibuat oleh Paslon Ridho itu ada fungsinya untuk memperbaiki
kehidupan warga dan meningkatkan kesejahteraan. Apakah maksud dengan mengatakan bahwa Ahok termasuk yang galak soal penggusuran ini salah satunya adalah menyudutkan dari pihak 03 karena diusung dari partai yang sama dari Pak Ahok? Kita tidak ada namanya menyerang atau menyudutkan paslon lain ya, karena semua paslon pasti punya keunggulannya masing-masing. Tetapi memang karakternya Pak Ahok kan identik, memang agak sedikit keras, dan itu kan ya ada pro dan konnya tentunya ya. Tetapi ini kita fokus di program-program yang ditawarkan oleh paslon Ridho, yaitu memperbanyak hunian layak untuk warga yang terintegrasi, biar warga juga berkurang, nggak harus terlalu sering commute to and from work, bisa live, work, play di satu tempat, ngurangin macet, ngurangin polusi, dan meningkatkan produktivitas. Ada yang menarik juga ya, Bang Iwan. Ini Pramono Anung mempertanyakan wacana Ridwan Kamil yang akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Lantaran wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat dari Bandung ke Tegaluar tidak terrealisasi sampai sekarang. Ini apakah pendapat ini mengenai wacana tersebut seperti apa sebenarnya yang diinginkan dari pihak Pramono, pertanyaannya? Karena tentu saja tidak akan efektif jika balai kota dipindah. Apakah arahnya ke situ? Iya Mas, jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan Mas RK, ya, jadi banyak janji-janjinya itu yang sebenarnya kalau untuk Jakarta itu orang Jakarta sudah nggak terima hal seperti itu. Apalagi kemarin kita dengar beliau mengatakan membangun Disneyland di Cikarang juga tidak terrealisasi. Kemudian ini memindahkan ke Jakarta Utara, ya. Itu memang sangat tidak tepat, ya, apalagi nanti ini adalah kota bisnis ya, di tengah kota, dan untuk Pemda DKI itu kan tidak sebesar juga dengan karyawan-karyawan pemerintahan pusat lainnya di Jakarta. Jadi sangat tidak tepat dan tidak urgensi lah. Masyarakat itu merasa ini nggak penting gitu loh gitu. Yang penting itu kamu selesaikan banjir kami gitu, kemiskinan ya. Penataan kota, itu yang paling penting. Karena memang Jakarta ini bukan tata kota, tapi menata kota. Karena kotanya sudah jadi, tidak ditata, bukan kota baru. Tinggal bagaimana ditata, supaya masyarakat itu betul-betul merasakan seperti air bersih, paling gampang. Itu baru 42% dinikmatin oleh masyarakat Jakarta. Dan 47% dari 42% itu bocor. Ya, makanya kita kejar dalam 5 tahun itu harus 100% masyarakat itu menerima air bersih. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak mengambil air tanah. Kalau semuanya masyarakat Jakarta yang 42%, ya berarti ada berapa persen itu? Sekitar 58% itu ambil air tanah. Air tanah itu akan semakin lama, tanah Jakarta itu akan semakin turun seperti itu. Menjaganya seperti apa? Kita harus menyiapkan air bersih. Itu saja yang dirasakan masyarakat Jakarta itu udah maksimal begitu ya. Salah satunya ya, yang dasar-dasar aja, nggak banjir, transportasinya sudah bagus, kemudian polusi udaranya itu terjaga ya. Itu benar-benar sudah terasa buat masyarakat Jakarta. Coba bayangkan, itu membangun ibu kota lagi. Ya, bukan membangun ibu kota, memindahkan kota itu udah butuh waktu lagi berapa tahun, ya, artinya pemerintah jadi nggak kerja. Lebih baik fokus pada yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ya, coba tanah tinggi, rumah-rumah susun itu banyak airnya yang hanya datang sekali dalam satu hari. Itu kalau 24 jam kan benar-benar rakyat merasakan itu, yang makanya nanti Mas Pram itu tidak muluk-muluk. Tidak berimajinasi terlalu terlalu jauh ya. Baik. Tapi yang langsung saja itu diselesaikan sudah luar biasa. Ada masyarakat satu juga yang di-highlight Bang Iwan, selain mengenai pemindahan balai kota ya, pasangan Darmakun juga ini menarik mengkritisi mengenai teras Ciamplas di Bandung yang menjadi program RK saat menjadi wali kota Bandung. Ini seperti apa Bu Siti Fadilah? Apa yang arahnya kemana ketika paslon Darmakun ini mempertanyakan hal tersebut, Bu Siti Fadilah? Ya itu ke arah, mungkin ya maksudnya adalah ke arah konsistensi sebagai seorang gubernur. Pada waktu itu dia mempunyai perencanaan begitu, ternyata karena ada COVID kemudian toh mangkrak atau
kemudian mati suri, kata Pak Darmakun. Nah nanti jangan-jangan imajinasinya Pak RK itu di Jakarta juga seperti itu gitu. Jadi itu suatu pertanyaan dari Pak Darmakun. Jadi menurut saya sebetulnya yang paling penting seorang gubernur itu adalah manusianya. Jadi orangnya, apakah orang itu bisa dipercaya, apakah orang itu konsisten apa tidak, apakah orang itu riwayatnya dulu seperti apa. Kalau dilihat dari tiga calon inilah, saya kan pendukungnya Pak Darmakun. Saya mengatakan bahwa dia satu-satunya calon yang namanya sangat bersih. Belum tercemar oleh apapun juga, apakah di pengadilan, apakah di judul atau judi online dan sebagainya, di kabar-kabar itu sangat bersih yang namanya Pak Darmakun, maupun Pak Dharma maupun Pak Kunwardana. Jadi mudah-mudahan masyarakat Jakarta memperhatikan itu. Semuluk-muluknya, sebagus-bagusnya rencana, tapi kalau gubernur itu tidak bisa berdaulat penuh, itu menurut saya nanti juga akan terjadi suatu hal yang tidak optimal atau tidak maksimal, karena kalau petugas partai semua yang disponsori oleh partai, pasti partai tidak akan tinggal diam dan pasti ada pengaruhnya, cawe-cawenya. Nah itulah yang bedanya dengan calon independen. Calon independen itu betul-betul merdeka dan mempunyai suatu kedaulatannya penuh, sehingga akan bisa mengekspresikan atau mewujudkan apa yang dia ekspresikan pada waktu kampanye. Baik. Semua itu sebetulnya sangat genuine dari pemikiran-pemikiran beliau sendiri. Menarik tuh. Baik, saya ingin sebelum nanti saya minta tanggapan dari Kak Alia ya mengenai apa yang disampaikan Pramono Rano dan Darmakun. Tapi Mas Adi Pray, kalau kita lihat dari gaya 3 paslon Cagup-Cawagup di debat pamungkas Pilkada Jakarta kemarin, Mas Adi Pray, kira-kira siapa nih Mas Adi Pray menguasai panggung, Mas Adi? Ya, kalau mau kita tracking satu persatu, overall saya kira semua kandidat itu sudah berada dalam performa terbaiknya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, saya kira gagasan-gagasannya itu sebenarnya sudah sering kita dengar ya, baik dalam doorstop ataupun dalam setiap kunjungan yang mereka lakukan. Tapi memang yang menarik semalam itu terjadi perang terbuka antara kubu 1 dan kubu 3, itu tidak bisa dibantah. Diawali dengan Mas Pram yang kemudian mengkritik soal bagaimana rencana Ridwan Kamil yang mencoba untuk memindahkan balai kota misalnya ke Jakarta Utara, yang itu dia khawatirkan hanya sebatas imajinasi. Kan itu yang kemudian memantik satu perdebatan saling serang dan saling kritik sih sebenarnya, termasuk menyampaikan gagasan-gagasan. Nah, kan kemudian Ridwan Kamil juga membalas hal yang serupa. Ridwan Kamil justru mengkritik misalnya soal positioning politik PDIP yang beberapa waktu yang lalu cukup agresif ya, dianggap sebagai partai politik yang terdepan memberikan tantangan keras kepada Ahok gitu ya. Maksud saya kepada Anies Baswedan, dan bahkan Pak Ridwan Kamil juga akan menyampaikan sikap politik PDIP yang berbeda secara diametral dengan Anies Baswedan. Ini tentu untuk mengantisipasi sebenarnya belakangan ini ketika ada klaim anak Abah juga menangan dari Pramono dan Rano. Jadi itu yang sebenarnya semalam menurut saya ada sesuatu yang menarik diperdebatkan ya, karena overall di luar itu pembicaraan yang sifatnya substantif misalnya soal banjir, tentang giant seawall, terkait dengan bagaimana misalnya mengatasi tentang banjir, itu saya kira semua paslon itu hampir sama. Kalau Pak Dharma Pangrekun itu saya kira sejak awal sampai akhir memang konsisten, apapun persoalan dan problemnya memang harus kembali kepada adab yang harus dimiliki oleh bangsa ini dan adab yang dimiliki oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Saya kira di situ Mas catatan-catatan saya dalam Pilgub Jakarta semalam ya. Baik, Kak Alia, serangan yang ditujukan kepada Ridwan Kamil dalam debat pamungkas salah satunya adalah pada saat menjadi wali kota Bandung ya. Baik pemindahan balai kota atau soal teras Ciamplas ini seperti apa, dan juga akhirnya muncul seperti yang Mas Adi bilang tadi, tanda kutip imajinasi. Apakah itu sempat menyinggung Pak Ridwan Kamil sehingga sedikit agresif dalam debat pamungkas malam? Dijawab sesaat lagi Kak Alia dan semuanya narasumber saya. Kita jeda terlebih dahulu di Sindo Prime. Tetap bersama kami pemirsa. Terima
Terima kasih masih bersama kami pemirsa di Sindo Prime. Kembali kita ke dialog kita pada malam hari ini. Kak Alia, ini menarik bagaimana ketika debat pamungkas kemarin serangan ditujukan kepada Ridwan Kamil saat ia menjabat sebagai wali kota Bandung. Apakah Pak Ridwan Kamil sempat kepancing dengan serangan yang akhirnya ada istilah imajinasi itu, Kak Alia? Pak Ridwan Kamil itu sosok yang cukup dewasa dan memiliki emotional control dan emotional intelligence yang cukup tinggi, to the point where dia nggak akan mudah kepancing emosi sampai yang mempermalukan dirinya sendiri lah, nggak mungkin seperti itu. Dan beliau juga sangat experience di bidang ini dan sebagai kepala daerah, jadi ya nggak mungkin kepancing emosi semudah itu. Kalau misalnya ada sedikit nadanya sedikit lebih tinggi dari biasanya, ya wajar aja, namanya lagi adrenalin performance debat gitu. Saya rasa itu wajar aja. Tetapi overall beliau masih remain calm, mudah untuk dipahami poin-poinnya, dan masih relax enough untuk kita pahami lah omongannya. Kak Alia nih, mumpung ada Kak Alia, karena banyak yang ingin bertanya sebenarnya, mungkin sekaligus bisa dijelaskan kembali. Ridwan Kamil yang ingin memindahkan balai kota ke Jakarta Utara, ini urgensinya seperti apa sebenarnya, Kak Alia? Ya, jadi intinya bukannya Pak Ridwan Kamil besok jadi gubernur langsung dipindahin, nggak seperti itu. Ini kan masih wacana, ya masih suatu ide yang memang butuh kajian lagi dan penelitian lagi. Tetapi dasar dari idenya ini adalah ekspertisnya Pak Ridwan Kamil, yaitu di penataan kota, urban planning, urban design, dan architecture. Beliau intinya mau mengintegrasikan fungsi-fungsi pemerintahan di satu kawasan buat meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan kota. Biar nggak semua kegiatan di Jakarta Pusat, tapi salah satu opsinya bisa di daerah kawasan Kemayoran, Jakarta Utara. Karena saya sebagai DPRD DKI aja udah ngerasa agak sedikit kewalahan kalau warga ada aduan ke saya dan harus buat pendidikan ngadu ke sini, buat dukcapil ngadu ke sini, buat apa ngadu ke sini. Jadi kayak agak sedikit riweh gitu kalau fungsi-fungsi pemerintah disebar seluruh Jakarta. Jadi inti dari ide ini yang masih wacana dan masih butuh riset, masih butuh kajian, itu buat meningkatkan efisiensi dan pemerataan, efisiensi berjalannya birokrasi Pemprov DKI dan juga pemerataan pembangunan kota. Baik, Bang Iwan, tadi kan itu adalah penjelasan dan juga alasan mengenai mengapa harus dipindahkan balai kota. Apakah dari pihak Pramono Rano mempertimbangkannya juga? Ya, sama sekali tidak. Tidak. Karena itu tidak urgensi. Salah satunya memang begini, kita sekarang sudah banyak yang online dan kita juga akan berfokus kepada memberdayakan kecamatan-kecamatan, kelurahan yang selama ini hanya umpamanya seperti KJP harus ke Jakarta Timur gitu, itu tidak perlu lagi nantinya. Kita berdayakan semua itu KJP, KJM, kecamatan-kecamatan itu kelurahan kita punya, ya, daripada nganggur, ya, itu lebih baik semuanya masyarakat ke kelurahannya, ke kecamatannya kan dekat. Jadi jangan mudah sekali itu membuat hal-hal baru lagi, terus hal-hal baru. Sedangkan yang lama itu pun nggak maksimal. Jadi lebih baik ya masyarakat kita itu sudah melihat cukuplah yang ini, apalagi Jakarta. Mana kota yang lebih baik di Indonesia selain Jakarta? Semuanya ada di Jakarta. Jadi itu tinggal dikelola dengan baik, ya. Yang belum sempurna disempurnakan. Seperti JIS itu kan sudah sangat bagus sekali. Saya nonton bola sampai ke Barcelona aja itu lebih bagus JIS itu. Tinggal bagaimana apanya yang kurang. Seperti umpamanya angkutan massalnya ya diintegrasikan. Busway, LRT, MRT sampai di sana sehingga lebih dekat. Jadi itu yang harus diajarkan kepada pemimpin kita. Bagaimana memaksimalkan yang ada, ya. Seperti gubernur sebelumnya itu kan semuanya bagus, ya. Bagaimana Bang Yos membuat busway itu terobosan, tinggal disempurnakan. Tadi yang 10 menit jadi 3 menit kita perbanyak gitu. Jadi ketika Mas Anies buat sumur resapan, ya, itu bukannya tanpa pemikiran,
itu banyak kota juga dilakukan di seluruh dunia ya. Itu sebenarnya kan simpel itu ruangan terbuka tidak ada, berarti kita harus membuat sumur resapannya kan begitu. Artinya itu yang harus disempurnakan, tidak harus membuat hal-hal baru lagi yang membutuhkan biaya dan tidak mengena ke masyarakat ya. Nah, urgensi masyarakat itu begini Mas, pemimpin itu hadir intinya kan harus menyelesaikan masalah yang ada, jangan buat masalah lagi gitu loh. Baik, kami dapat poinnya. Itu yang perlu dipikir masyarakat, itu pemimpin itu datang untuk menyelesaikan masalah warga, bukan buat masalah baru lagi gitu ya. Itu intinya. Jadi Mas Pram dan Bang Dul itu menyelesaikan masalah-masalah yang paling urgent. Baik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Saya berikutnya ke Bu Siti Fadilah. Bu Siti Fadilah, ada juga yang menarik disampaikan Paslon Darmakun ini adalah akan membuat air hujan bisa diminum oleh warga. Nah, ini juga perlu sekali penjelasannya seperti apa, karena warga Jakarta sangat penasaran dengan hal ini, Bu Siti Fadilah. Ya, jadi Darmakun itu akan membuat satu kayak pipi monyet. Pipi monyet itu ada satu bendungan-bendungan kecil yang akan menadah air hujan, dan kemudian air hujan itu diproses untuk menjadi air minum. Maksudnya air hujan itu tidak terbuang begitu saja. Jadi itu diolah kembali untuk menjadi air minum. Saya sangat setuju tuh dengan Pak Iwan Tarigan tadi ya. Masalah rakyat itu masih banyak banget. Masalah masyarakat yang kelaparan masih banyak, yang tidak bisa sekolah masih banyak, yang PHK masih abrek-abrek, kurang pekerjaan masih abrek-abrek. Kalau kita memikirkan memindahkan kantor wali kota itu suatu hal yang menurut saya cukup sangat menyita suatu energi yang luar biasa. Jadi lebih baik untuk memikirkan misalkan penyediaan air bersih. Kita akan menyediakan mandiri air. Jadi selain dengan waduk-waduk kecil, itu kami juga akan menetralisasi maupun menaturalisasi sungai-sungai. Dan kemudian kita juga ada ekonomi sampah, sehingga sampah itu kita tidak cuma ayo bersihkan sampah, tapi sampah itu menjadi uang atau menjadi beras. Jadi masyarakat itu akan berpikir berbeda untuk melihat sampah itu. Jadi kemudian kalau perlu banget untuk memindahkan banjir, nah itu juga bisa memindahkan awan dengan suatu terobosan teknologi yang dipunyai oleh Pak Kunwardana khusus. Jadi kita mandiri air itu merupakan suatu yang diusahakan oleh Pak Darmakun. Jadi kita harus mandiri pangan, sandang, papan, air, dan energi. Nah itu harus mandiri. Nah itu yang diusahakan oleh Darmakun. Baik. Menarik sekali ini perbincangan yang sebenarnya bisa panjang sekali kita bahas ya, tapi sayang waktu terbatas. Mas Adi, apakah setelah debat Pamungkas kemarin nih Mas Adi, ini membuat warga Jakarta akhirnya sudah bisa menentukan, mengerucutkan pilihannya dari kesimpulan yang didapat dari penampilan 3 paslon semalam, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita punya data survei, warga Jakarta itu sebenarnya ada sekitar 30% yang akan menentukan pilihan politiknya. Pertama ya, setelah masa kampanye berakhir dan sehari 2 hari jelang pencoblosan. Jadi wajar kalau kemudian setelah debat kandidat yang ketiga ini sebenarnya semakin mengerucutkan bagaimana pemilih di Jakarta ini semakin memantapkan pilihan politiknya untuk datang ke TPS, tentu terkait dengan selera politik masing-masing. Oleh karena itu, bagi saya debat kandidat semalam itu menjadi guidance sebenarnya bagaimana mengonsolidasi pemilih-pemilih yang selama ini sebenarnya masih bingung, pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihan politiknya. Tapi di atas segala-galanya tentu saja selain debat, maka para paslon ini wajib hukumnya memaksimalkan waktu yang tersisa ini untuk melakukan kerja-kerja politik ke bawah, door-to-door campaign, direct selling, meyakinkan pemilih di Jakarta. Karena kalau sekali lagi berdasarkan data survei yang kita punya, warga Jakarta itu dia menentukan pilihan politiknya itu di last minute. 3 hari, 2 hari, dan sehari sebelum pencoblosan. Sentuhan akhir ini sebenarnya akan menjadi kunci segala-galanya dari sepanjang kampanye politik yang sudah dilakukan selama 2 bulan. Jadi saya kira di situ, Mas, catatan saya dalam debat dan kerja-kerja politik yang ada di Pilkada Jakarta. Baik.
Menarik sekali, semoga saja nanti saya juga masih ada kesempatan untuk memperdalam lagi pembicaraan bersama dengan Kak Alia Laksono, Ibu Siti Fadila, Bang Iwan Tarigan, dan Mas Adi Prayitno. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Indo Prime. Sehat selalu, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.